Hai sahabat YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita pada perjumpaan kali ini. Pada video kesempatan kali ini, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, terutama buat emak-emak dimanapun berada di seluruh Indonesia. Mengajak semuanya, emak-emak semua, sesuai dengan judul video, kita akan bahas nanti tiga tahapan mudah langkah-langkah membuka all shop yang tentunya gratis tanpa dipungut biaya apapun. Sebelum dimulai, jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis, dan jangan lupa di like kemudian di komen. Semoga channel saya bisa berkembang nantinya dan mohon dukungannya juga. Oke, ibu-ibu semuanya atau mak-mak semuanya, kenapa saya tertarik ingin mengangkat all shop ini? Karena menurut pengamatan saya, banyak sekali ibu-ibu rumah tangga yang pengen memulai all shop, tetapi masih banyak yang ragu, banyak yang tidak tahu bagaimana caranya. Bahkan banyak yang ingin buka all shop ini, tetapi harus bayar dulu. Harus bayar sekian untuk mendapatkan bagaimana cara-cara memulai all shop. Padahal menurut saya, membuka all shop ini sangat simpel, sangat gampang. Dari itu saya ingin berbagi pengetahuan atau pengalaman yang saya punya walaupun tidak banyak. Yang penting nantinya semoga pengalaman saya ini bermanfaat bagi semuanya. Langkah yang pertama, mak-mak lakukan yaitu harus download aplikasi marketplace, salah satunya Shopee, Bukalapak, Tokopedia atau yang lain-lain. Jadi bisa digunakan dulu aplikasi yang biasa dipakai. Kalau saya biasa menggunakan aplikasi Shopee, jadi silahkan di-download dulu bagi yang belum mendownload. Bagi yang sudah, tinggal nanti digunakan. Oke, karena saya sudah download, kita masuk ke aplikasi Shopee. Bagi yang belum di registrasi, nanti biasanya kalau kita pertama download, kita harus registrasi dulu, masukkan email, masukkan nama dan lain-lain. Ikuti aja petunjuk mana yang diminta waktu kita menggunakan aplikasi. Setelah kita nanti menginstal atau setelah nanti kita verifikasi, kemudian jangan lupa di bagian saya. Oke, di bagian saya nanti mak-mak pastikan bahwa apanya sudah dibuat tentang alamat. Kayak yang belum, silakan diatur dulu di pengaturan ya. Ini di pengaturan akun. Kemudian dilengkapi mana yang belum, seperti profil, kemudian alamat. Ini alamat yang paling penting. Jadi alamat, pastikan alamat teman-teman, alamat emak-emak semuanya sudah benar ya. Ini dia, jadi alamatnya ini alamat saya. Oke, itu dia. Jadi intinya yang nomor satu, mak-mak harus download salah satu aplikasi marketplace. Nanti kita ambil barangnya dari marketplace kayak Shopee. Nah, untuk langkah yang kedua, kita masih ke Play Store. Teman-teman harus download aplikasi Raja Ongkir terbaru 2020. Ini gunanya nanti kita untuk mencek ongkir, berapa kisaran ongkirnya dari supplier ke tempat yang akan kita kirim atau tempat konsumennya. Baik, karena saya sudah di download, maka langsung dibuka. Cara penggunaannya misalnya asal ini adalah suppliernya berasal dari mana atau tempat suppliernya. Misal suppliernya berasal dari Bandung, langsung saja kita klik atau kita ketik Bandungnya atau asalnya dari mana. Kemudian kita langsung ke tujuan
Tujuan berarti tempat konsumen atau tempat pembeli. Misalnya saja pembelinya berasal dari Bandung Barat, maka kita cek ongkirnya berapa. Langsung ke periksa. Oke, ini dia. Jadi kita bisa lihat kisaran ongkirnya. Biasanya di Shopee banyak menggunakan JNE, kemudian JNT dan POS. Jadi kisarannya sekitar 12.000 paling tinggi ya. Kalau untuk wahana tidak digunakan di Shopee kebanyakan. Yang kebanyakan memakai JNE, kemudian JNT, POS, JNT. Nah, ini dia. Ini yang sering digunakan. Berarti ongkirnya paling mahal sekitar 12.000. Jadi kita bisa mengasihkan informasi nanti kalau ada yang ingin menanyakan barang kita. Ongkirnya bisa langsung kita tambahkan ke harga atau bisa kita sebutkan dulu ongkirnya, ini barang di luar dari ongkir. Jadi ongkirnya yang jelas kita sudah tahu ongkirnya. Oke, itu dia. Yang kedua, teman-teman harus download dulu aplikasi Raja Ongkir untuk mencek ongkirnya. Nah, untuk tahap ketiga, teman-teman harus membuat dulu draft penjualan. Ini draft penjualan saya sebagai contoh. Jadi teman-teman nanti bisa dibikin seperti ini, bisa dibikin di buku atau di laptop juga nggak apa-apa. Yang penting mana menurut teman-teman yang simpel, yang lebih cepat. Intinya dari draft penjualan kita bisa mencatat apa-apa saja keterangan dari gambar yang perlu kita ketahui. Misal ini nomor, saya bikinnya seperti ini, kodenya saya kasih kode sendiri di gambar yang saya ambil, atau teman-teman gak usah kasih kode. Yang penting barang tersebut teman-teman tahu ini barangnya ini, kemudian nama tokonya harus kita catat. Ini jaga-jaga sewaktu-waktu jika seandainya ada yang pengen beli barang tersebut, teman-teman tinggal ketik nama tokonya di pencarian di Shopee. Jadi kita nggak usah nanti mencari lagi yang lain, kita cukup mencatat semua keterangan di gambar yang kita upload. Jadi itu dia kuncinya yang ketiga, teman-teman harus bikin dulu draft penjualan. Ini contohnya. Oke, saya sebutkan dari pertama nomor, kemudian kode jika perlu, nama barangnya seperti ini, misalnya baju, kemudian bros atau apapun yang teman-teman ambil. Kemudian nama tokonya apa, bahan ukurannya kalau perlu dicatat, kemudian harga suppliernya berapa, harga tertera di Shopee tersebut berapa. Jadi teman-teman tulis harga di Shopee misalnya 52.000, kemudian harga jualnya kita tentukan. Harga jual adalah harga yang sudah kita tambahkan dengan harga atau keuntungan yang ingin kita ambil. Misal harga suppliernya 52.500, kemudian harga jualnya teman-teman bikin 90.000, berarti teman-teman untung sekitar 30-an ribu, 30 lebih. Atau teman-teman nggak usah ngambil untung banyak-banyak. Biasanya saya ngambil untungnya sekitar 10-15 ribu. Jadi saya bikin harga jual 90.000, itu sudah termasuk dengan ongkir. Tergantung pembelinya dari daerah mana. Ya, jadi harga jual, kemudian profit ini keuntungan yang teman-teman ambil, kemudian alamat toko. Ya, untuk harga jual teman-teman harus pikirkan dulu. Jika ingin nambahkan di ongkirnya di sana, teman-teman harus nanya dulu pembelinya berasal dari mana. Jika kira-kira pembelinya jauh dari supplier, ini suppliernya kan berasal dari kota Pekalongan, Jawa Tengah. Jika pembelinya berasal dari jauh dari Pekalongan, teman-teman gak usah masukkan harga di sana karena otomatis ongkirnya tuh besar. Jadi kita bikin harganya sesudah kita tambahkan dengan keuntungan kita. Misalnya ini harga bajunya 52.500, teman-teman kasihkan nanti harga misalnya 72.000 atau 62.500, teman-teman ambil 10.000. Kemudian jika tempat pembelinya dekat, teman-teman bisa langsung tambahkan ke harga tersebut ongkir, atau teman-teman bisa masukkan separuh ongkirnya jika tempatnya jauh. Jadi pembeli kita nggak merasa terbebani dengan ongkir. Itu dia triknya. Jadi misalnya kayak gini,
harga baju 52.500, kemudian kita masukkan dengan ongkir, kita jual 90.000. Jika daerahnya jauh, ongkirnya rata-rata 50.000. Kan sudah kita masukkan di sana. Jadi kita bilang lagi ongkirnya sekitar 20 atau 25.000. Jadi pembeli kita nggak merasa berat di ongkir gitu. Oke, itu dia trik yang ketiga, yaitu dengan membuat draft penjualan. Nah, untuk cara kerja ini adalah skema reseller atau dropship. Jadi ini misalnya Anda sebagai dropshipper, kita hanya tinggal menerima pesanan dan pembayaran dari pelanggan. Misalnya pelanggan kita atau konsumen kita, pembeli kita sudah pesan dan membayar ke kita, maka kita hanya memesan dan membayar ke suppliernya. Contoh, kita tadi sudah ambil barang dari Shopee, kemudian kita tinggal bayar ke Shopee-nya setelah kita melakukan transfer. Kemudian pihak Shopee-nya atau pihak supplier akan mengirim barang tersebut, akan mengemas barang tersebut dan dikirim ke pelanggan atas nama kita atau atas nama all shop kita.